sekalipun berkat itu ada terlalu banyak, tapi ini saya ambil dari satu benang merah ya saudara, supaya memahami tentang berkat dalam kekristenan. Saudara boleh lihat langsung di slide yang ke-10 ya. Slide yang ke-10. Jadi kemarin kita sudah belajar ada 3 ujian yang kita harus lewati untuk dapat berkat. Yang pertama ujian fisik ya, ujian jasmani, ubah batu ini jadi roti. Pada waktu saudara berani mengandalkan Tuhan daripada pikiran, maka percayalah berkat jasmani akan datang kepada saudara. Amin. Yang kedua adalah berkat lewat ujian jiwa. Ketika saudara diperhadapkan terhadap kuasa, jatuhkan dirimu ke bawah. Sesungguhnya tangan tuh malaikat akan menatang kakimu. Slide yang ke-10 ya, atau kalau mau lihat slide yang ke-9 juga boleh. Jadi waktu saudara benar-benar tidak cari Tuhan hanya karena kuasanya, tidak cari Tuhan hanya karena kehebatan-kehebatan Tuhan, maka percayalah justru kuasa Tuhan akan jadi milik kita. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan banyak hal yang unik saudara. Dan yang ketiga saudara, saudara akan dapat berkat ketika saudara diperhadapkan dengan segala kenyamanan dunia. Nah, ini kombinasi antara jiwa dan tubuh. Ya, dan di situ kemarin saya sudah jelaskan, kadang tidak perlu kita jawab ada tertulis, tidak perlu, langsung thinking. Betul? Enyahlah iblis. Kalau sudah mulai saudara merasa, aduh susah kali ini jadi orang Kristen, kayaknya lebih enak jadi bukan orang Kristen. Nah, itu thinking langsung. Amin. Atau ada orang mulai kasih ramalan, mulai kasih, Pak, kalau mau usahanya bagus, tempel ini. Tempel doang, Pak, tempel. Itu langsung thinking. Ya, kadang penyakit kita ini yang ngasih teman, kita tenggang rasa ya. Tepo seliro itu nggak boleh, itu jebakan iblis ya. Kemudian saudara, iblis juga menyerang status. Kalau saya perhatikan dari 3 ujian itu, selalu Yesus dikatakan jika engkau anak Allah. Kadang-kadang kita selalu diserang dengan status. Kamu ini kan tamatan universitas bergengsi, masa gini-gini aja. Betul ya? Dulu kan bukannya kamu mantan putri Indonesia kan? Putri Indonesia di kamar sendiri kan gitu. Abang dan none Jakarta di kamar mandi. Yang itu contoh ya, nilai saudara bisa paham dengan lelucon ya. Jadi kadang-kadang status-status itu ya. Dulu waktu saya tidur di jalan Bapak Ibu ya, ini kasih karunia loh, pendeta Mun tidur di jalan. Kalau saya tidur di jalan, itu benar-benar setan itu pengen buat untuk saya mati aja. Tapi puji Tuhan, sampai ke titik itu belum pernah. Ya, tidak pernah ada terbersit untuk bunuh diri atau mati, lempar badan ke bis ya, nggak pernah. Cuma selalu setan giring, karena kan kamu juara 1. Namamu ada di kantor wali kota, nama saya ada di kantor wali kota. Ya, wali kota sana, bukan wali kota Jakarta. Kalau ke Jakarta kamu cari sampai 7 turunan juga nggak ada nama saya di Jakarta. Ya di tempat saya sekolah ya waktu itu. Tapi kenapa tidur di jalan? Mulai cari. Jadi waktu status kita yang diserang Bapak Ibu, kita mulai cari kambing hitam. Mulai cari siapa yang salah. Iya, yang jangan-jangan nih gara-gara bapak saya. Jangan-jangan nih gara-gara mama saya. Oh pasti ini dia kan nggak sayang. Ini jangan-jangan. Mulai saudara, ini cara setan. Tapi luar biasa. Yesus ketika menghadapi tantangan itu, dia menjawabnya dengan tenang. Sama sekali dia tidak gubris. Perhatikan. Dari 3 cobaan, selalu bilang, jika engkau anak Allah, adakah Tuhan gubris? Tidak. Yang Tuhan gubris adalah ketika diserang ada tertulis, ada tertulis. Betul? Dia tidak membalas yang jika engkau anak Allah. Enggak. Artinya dia memang tahu orang yang statusnya benar di hadapan Tuhan, dia tidak akan tergoncang orang mau bilang apa. Kadang-kadang kita berantem, kita salah paham karena gampang sekali dicolek kita punya status. Maaf, misalnya, maaf, kamu kan orang Ambon. Terus kenapa kalau Ambon? Misalnya gitu ya. Jadi, kamu kan orang Batak. Terus kenapa? Jadi berantem kan? Yesus sama sekali. Begitu dibilang, jika engkau anak Allah. Nggak ada dia gubris itu. Memang betul. Amin. Halo? Jangan izinkan setan merusak status kita. Jangan izinkan setan melabeli. Tahu melabeli apa? Melabelkan dirimu dengan hal-hal yang aneh-aneh. Dan kalaupun dilabeli oleh setan, jangan gubris seperti Yesus. Amin.
Nah, saya lihat berkat dalam bahasa aslinya itu bahasa Yunani, eulogia. Terdiri dari dua kata, eu itu baik, dan logi, logias, logos, ya, kata-kata. Makanya teologi, kata-kata tentang Tuhan, ya. Pneumatologi, ilmu tentang kata-kata tentang Roh Kudus. Eskatologi, ya, ilmu kata-kata tentang akhir zaman. Soteriologi, nah, kristologi. Jadi logi itu logos, logi kata-kata, ya. Jadi secara harafiah artinya kata-kata yang baik. Nah, Tuhan itu baik, sifatnya adalah memberkati, sehingga berkat itu adalah pemberian atau restu. Bilang temannya, restu. Jadi tidak pernah Tuhan memberikan kata-kata buruk. Saya pengen saudara buka dulu keluar dari ayat ini. Saudara buka Yohanes 1. Saudara buka Yohanes 1 ayat yang pertama. Dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah baik. Amin. Jadi saudara perhatikan ayat ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan Allah itu baik. Sekalipun tidak ada di ayat itu, tapi kalau saudara ambil perkataan tentang Allah, Allah itu baik. Sifatnya memberkati. Jadi waktu kamu terima Yesus, satu paket kamu terima restu dari Tuhan. Tidak pernah ada kata-kata buruk keluar dari Tuhan. Tidak pernah. Jadi kalau Tuhan tidak pernah mengucapkan kata-kata buruk, berarti orang Kristen tidak boleh mengucapkan kata-kata buruk. Kemarin saya sudah sampaikan sama anak-anak muda, kalau ada yang panggil kamu, woi, nah, tahu kan? Jangan noleh. Allah yang kamu sembah, Allah yang baik. Allah yang kamu sembah, Allah yang memberkati dengan kata-kata yang sehat. Kata-kata yang penuh kuasa. Orang tuamu memberikan namamu, itu dia berkumpul. Kemarin ada jemaat kita sampai udah mau sebulan, nama anaknya belum dapat. Coba, yang baru lahiran kemarin. Kemarin saya tanya, siapa nama anaknya? Belum ada, Om. Astaga. Ya, karena apa? Mungkin dia banyak pilihan. Tidak salah juga, nggak masalah. Ya, cuma kelamaan aja. Yang manggilnya siapa gitu ya. Jadi saya bilang, saya kasih dia nama Benaya. Sebenarnya waktu saya doakan di rumah sakit, Tuhan taruh di hati. Tapi itu kan otoritas orang tua. Betul ya? Hamba Tuhan hanya memberikan saja. Begitu saya tumpang tangan di rumah sakit, Benaya. Itu panglima perang. Nah, bagus. Karena ya gitulah. Ya ini bukan firman ya, kesaksian. Ya, hamba Tuhan saudara kebetulan ada kasih karunia. Saudara boleh tiru, tapi tiru juga prosesnya. Jangan tiru enaknya doang kan gitu. Semua mau enaknya. Betul kalau saya tumpang tangan Benaya. Oh ya betul. Mantap. Jadi nanti dia kuat karena dia orang rantau itu. Jadi sebagaimana orang tua dia akan kemana-mana. Ya biar sebagaimana panglima perang temannya Daud, dia akan seperti itu. Ya. Tapi itu terserah orang tuanya, puji Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan mau. Kalau kamu dikucilkan oleh karena kamu tidak noleh ketika dipanggil, woi, nah itu ya maaf ya, ini dalam ibadah tidak enak. Enggak apa-apa. Ya, siapa yang masih berteman dengan teman TK, SD, SMP, SMA sampai hari ini? Mungkin ada, jarang, betul ya? Ya, kemarin saya sudah sampaikan, kasih Kristus membuat pertemanan selamanya. Tapi kan kehidupan berubah, betul ya? Mungkin karena pekerjaan, studi bisa berubah. Jadi percayalah kalau ada orang-orang yang mengucapkan kata-kata buruk, dia tidak jadi teman, dia tidak apa-apa. Karena berarti dia tidak punya kasih Kristus. Berarti orang Kristen dimulai dari diri sendiri, tidak boleh mengucapkan kata-kata buruk. Tuhan Yesus selalu merestui. Jadi bangun tidur, ucapkan terima kasih berkat-Mu Tuhan. Amin. Ucapkan terima kasih pemeliharaanmu. Ya, kalau misalnya saudara lagi buru-buru telat bangun atau memang belum bisa bangun untuk berdoa, minimal ucapkan restu-restunya Tuhan. Ya. Makanya sekarang kita udah tolong dengan lagu-lagu rohani kan. Mau model apapun tidak apa-apa ya. Semua lagu rohani selama itu baik silahkan. Cuma mungkin bedanya begini. Ada lagu rohani yang bisa dibawa dalam ibadah. Ada yang tidak bisa. Nah, tapi bukan berarti karena tidak bisa dibawa dalam ibadah, lalu saudara tidak dengar. Enggak dong. Betul ya? Nah, kalau yang tidak bisa dibawa ibadah itu mungkin karena kesannya kurang pas lah.
Ya. Atau kalaupun dibawa dalam ibadah, dalam konteks-konteks ibadah apa? Contoh, King Kong badannya besar. Rasa-rasanya kalau kita nyanyikan itu tiap minggu di sini, semua jadi King Kong. Nah, tapi kalau mungkin mencairkan suasana, icebreaker, ada KKR, kan gitu ya. Atau acara anak-anak sekolah minggu kan bagus. Betul ya? Nah, demikian juga dengan lagu-lagu rohani. Lagu-lagu rohani, semua baik pada dasarnya. Jadi kita udah ditolong dengan lagu-lagu rohani. Jadi kalau saudara nggak sempat berdoa baik-baik, sambil nyanyi. Bangun tidur nyanyi. Amin. Nyanyi yang positif. Contoh, aku diberkati. Itu lagu buat ibadah juga boleh. Sambil mandi kan siram air. Aku dilimpahi sampai basah. Karena Allah sanggup. Ya nggak apa-apa. Untuk menyediakan. Nah, itu. So silakan. Jadi jangan bangun tidur langsung, aduh dasar nih. Ini udah tanggal sekian, utang, jatuh tempo. Jangan. Tuhan aja berkata setiap hari ada berkatnya. Lalu Tuhan memberkati hari pertama. Lalu Tuhan memberkati hari kedua. Tuhan memberkati semua hari diberkati. Berarti kalau kamu bisa bangun tidur pagi ini, berarti kamu siap menerima berkat Tuhan. Nah, ini orang Kristen, saudara. Ucapan syukur itu berkat terbesar. Nah, hari ini kita akan fokus lagi sesuai dengan 2 minggu yang lalu. Apa berkat yang saudara dapat karena ibadah? Nah, ini dia. Jadi jangan minta berkatnya tapi nggak mau syaratnya. Ya. Next. Berkat karena ibadah. Ya, jadi ibadah itu Kolose 3 ayat 23 berkata apa? Lakukanlah segala sesuatu yang kamu perbuat. Perbuatlah segala seperti untuk Tuhan. Dan seperti untuk Tuhan. Berarti kamu makan seperti untuk Tuhan. Kamu minum untuk Tuhan. Kamu tidur untuk Tuhan. Kamu berbisnis untuk Tuhan. Sekalipun Tuhan nggak minta kok. Cuma ini bicara hati, betul? Kamu ke gereja juga untuk Tuhan. Kamu melayani untuk Tuhan. Anak-anak muda, kamu sekolah untuk Tuhan. Kamu sekolah bukan untuk, ya namanya bapak mama saya udah bayar uang sekolah, ya udah sekolah lah. Untuk balas budi. Bukan. Kamu sekolah untuk Tuhan. Amin. Jadi memang ada segala sesuatu kita lakukan untuk Tuhan. Tapi itu bicara hati. Tapi ada yang Tuhan mau. Apa hukum yang terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatan. Sekalipun melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, amin. Tapi kata mengasihi tidak bisa dilepaskan dengan kata ibadah. Karena banyak orang, udahlah Tuhan melihat hati. Jadi saya nggak gereja pun tidak apa-apa. Halo? Udahlah yang penting kulakukan untuk Tuhan. Ngapain ke gereja? Makin dekat dengan gereja makin tahu boroknya. Lalu kalau kamu tahu boroknya, terus apa? Saudara, hukum firman Tuhan kekal. Bahwa orang yang menguduskan Tuhan itu dengan segenap jiwa, tubuh, roh, kekuatannya. Tidak bisa karena saudara sudah kan aku kerja untuk Tuhan. Aku menyumbang untuk Tuhan. Aku makan untuk Tuhan lalu tidak ibadah. Ini salah, saudara. Amin. Jadi ada berkat yang kita dapat kalau ibadah. Yang pertama, berkat makanan dan minuman serta perlindungan dari sakit penyakit. Klik lagi. Nah, Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jadi Bapak Ibu, ini kadang dipretelin. Sekalipun di minggu awal kita baca Ulangan 28 dan Ulangan 7, itu jelas semua berkatnya ya. Itu jelas, itu janjinya Tuhan. Tapi kemudian ada pesan khusus, janji khusus. Kalau kamu beribadah kepada Tuhan, Ia akan memberkati roti makanan. Amin. Siapa yang mau makanannya diberkati? Jadi gini saudara, memberkati roti makanan itu bukan hanya makanannya dapat. Kalau hanya dapat makanan, saudara, maaf beribu-ribu maaf. Orang-orang yang korupsi, maling juga dapat makan ya. Tapi dengan cara yang tidak
tepat. Saya percaya semua agama juga mengatakan kalau makan dari hasil korupsi ya, makan dari nyuri ya, itu disebut uang haram atau makanan haram. Ya haram bukan hanya bicara logo halalnya itu ya, tapi ya itu tidak baik, tidak berkah. Tapi Alkitab bilang Tuhan akan memberkati. Zaman dulu di Israel memang makanannya roti. Kalau kita berarti ya nasi, ya bakmi, ya singkong, ya jagung, ya ikan dan segala macamnya diberkati. Artinya makanan kita nanti itu akan benar-benar jadi berkat buat kita. Saudara, apakah saya pernah saksikan atau belum saya lupa. Saya pernah selama 3,5 bulan tidak sentuh satu butir nasi. Tidak sentuh. Siapa di sini pernah 3,5 bulan sampai 4 bulan tidak sentuh satu butir nasi? Ada? Di kota Jakarta ini. Satu butir saya tidak pernah rasa itu. Saudara tahu kami makan apa? Singkong. Karena waktu itu beras 1 liter 1.800 sampai 2.000 sekian. Tapi kami ada 6 orang. 6 orang anak muda modelnya kayak, nah, tidak datang anak-anak muda kita ada yang nggak datang. Kayak Dame, kayak Giri kira-kira makan segenggam bisa. Kayak Gigi Pak. Makannya minimal 1 piring, 2 piring kan. Lagi muda-muda kan begitu, betul ya? Udah tua aja jaim, suruh 3 piring kuat juga kok. Cuma udah takut aja sama asam urat, kolesterol, darah tinggi dan segala macam. Nah, waktu muda kan aman, sehat kan? Singkong sekalipun bagus sumber karbohidrat, tapi kan kalau hanya singkong saja, ada zat-zat gizi yang kita tidak dapatkan, betul? Tidak ada temannya, tidak ada lauk sayurnya, tidak ada ikannya, tidak ada jengkolnya, tidak ada, hanya singkong. Dan singkongnya itu tidak pakai goreng keju, apalagi singkong Thailand, nggak ada. Semua cuma direbus. Kalau ada garam, pakai garam. Dan kadang-kadang garam habis, uang tidak ada. Singkong rebus tanpa garam. Rasanya tidak enak, saudara. Nanti coba deh. Coba. Jadi waktu itu sudah beras cuma segitu, tapi karena kami 5-6 orang. Kalau beli, itu yang dapat persembahan waktu itu pendetanya doang. Ini pendeta 1, 5 anak didik. Persembahan zaman dulu itu, tahun 98, itu 10.000 itu udah besar. 20.000. Ya. Jadi kalau beli beras paling 5 liter. 2 hari habis itu kan. Benar nggak? Kadang kan orang muda mah nggak pakai lauk, yang penting nasi, makan kan? Apalagi kalau lauknya ikan asin. Ikan asinnya segini, nasinya 3 piring bisa loh. Dijilat ikan asinnya. Kan begitu. Akhirnya dapat hikmat kami. Singkong waktu itu 200 sampai 250 rupiah 1 kilo. Beli 10 kilo cuma 2.500 kan? Kalau murah ya 2.000. Makan sampai muntah, itu singkong tidak habis. Tapi saudara, waktu itu dengan gizi yang sangat kurang, tidak ada satu orang pun di antara kami yang sakit. Sekarang istriku udah masak, harus terjaga apa? Nasi sayur, lauk pauk, buah dan susu. Nasi sayur, lauk pauk, buah dan susu. Pokoknya udah diatur lah. Ada vitamin B-nya lah, zinc. Keren habis. Segala macam. Tiba-tiba, nih tolong meriang. Nih sakit juga. Kan? Zaman itu kurang gizi, kurang segala. Nggak ada yang sakit satu orang pun dari kami. Nggak ada. Itu namanya Tuhan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Air minuman, saudara. Saya tahu air galon itu di Jakarta. Karena memang ternyata air kita di daerah kita di Jabodetabek ini kan memang kurang baik ya. Jadi kami dulu di kampung sana nggak ada itu air galon. Kita ambil air dari keran, ambil air dari mata air, kita rebus. Bahkan kalau lagi hiking, zaman SMP SMA saya naik gunung kerjanya, minum aja. Nggak ada sakit, karena jernih ya. Tidak bisa, saudara coba lihat air sungai Cisadane. Aduh, kalau saudara langsung berani minum. Tahu Cisadane yang pintu 10? Nah, saudara melipir dikit, orang sepatan mana? Nah, melipir sedikit, itu ada jamban. Kalau berani minum, luar biasa. Ya kan? Nah, kami dulu enggak. Ya, namanya di daerah ya agak beda ya. Lebih, sekalipun ya kadang juga lewat situ emas-emas terapung gitu ya.
Tapi kan kita ambilnya dari mata airnya, bukan dari sungainya. Nah, jadi nggak dimasak pun aman. Ya, diberkatilah itu tanah Batak, Sumatera itu diberkati, saudara. Bagus sekali ya. Nah, tapi kami tetap kalau ambil pun kami masak. Nah, waktu kami yang makan singkong itu, kami ada setahun lebih itu. Mana bisa kami beli air galon? Itu airnya, saudara pernah minum air rasa antak? Apa itu yang pas diminum gak enak? Itu kan nggak boleh loh, kalau darurat boleh. Setahun lebih kami minum itu. Kami masak. Makanya kami sangat suka teh. Jadi bikin rasa antaknya itu saru gitu ya. Kasih teh. Tapi kan nggak boleh juga katanya. Katanya kalau kebanyakan semua katanya. Kalau keadaan darurat, yang penting kamu ibadah sama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya memang sekarang sih saya jaga juga kan. Tapi maksudnya ada keadaan-keadaan tertentu ya yang penting kamu beribadah kepada Tuhan. Ya kan kalau sekarang kan istilahnya saya sudah bisa lah beli air galon kan gitu ya. Lalu saya cuma Alkitab berkata, ya tergantung juga sih kalau iman betul-betul di apa silakan. Tapi ada orang imannya tidak ada, dia cuma ambil kutip-kutip ayat. Bukan ke Tuhan pelihara, enggak gitu saudara. Apa yang kehidupan saya sering saya saksikan kepada saudara, tidak bisa saudara terima mentah-mentah. Betul nggak? Makanya setiap kali saya bersaksi bilang ini bukan firman, ini kesaksian. Temukan kesaksianmu sendiri. Tapi yang pasti Alkitab berkata, Tuhan memberkati roti makanan kita, Tuhan memberkati minuman kita, menjauhkan segala penyakit dari hidup kita. Tapi syaratnya apa? Beribadah baik-baik sama Tuhan. Beribadah saudara. Akhir zaman, setan teknologi buat seperti ibadah ini yang penting rame-rame, yang penting happy-happy, yang penting hura-hura. Tidak saudara. Konsepnya tidak pernah berubah. Sekalipun memberikan seluruh hati, tapi ibadah harus dengan kekudusan. Hampirilah tahtanya dengan tangan yang bersih. Betul? Hampirilah tahtanya dalam kekudusan. Waktu kamu beribadah ini akan terjadi. Klik lagi. Siapa yang mau rotinya diberkati, nasinya diberkati, minumannya diberkati. Jadi saudara nggak usah takut. Kebanyakan teh, minum saja. Minum saja, kan tidak mungkin juga kamu minum 1 tong kan? Ada di sini minum teh 1 hari 1 tong, 1 galon aja 1 galon ada. Air putih saja 2 liter udah hebat kau minum, betul nggak? Air putih saja kita minum 2 liter, saya sih 2 literan lebih saya pecinta minum 2 liter sampai 2, lebih sedikit. Nggak ada orang minum kopi 2 liter ada. Tanpa pengetahuan pun pasti perutmu perih sendiri kan? Perih sendiri itu nanti. Jadi nggak usah terlalu dilebih-lebihkan lah. Kalau kamu masih minum 1 gelas, 2 gelas, kita masih punya namanya metabolisme tubuh. Kecuali kamu ada sakit yang sudah perlu diwanti-wanti, ya itu beda cerita. Amin. Makanya perkatakan saya sehat, saya sehat, saya sehat. Ya, amin. Karena Tuhan berkat itu eulogia tadi, kata-kata restu dari Tuhan. Ya, kemudian menjadi berkat milik kesayangan Tuhan. Berkat menjadi milik kesayangan. Jadi kita jadi milik kesayangan Tuhan loh. Selain roti, makanan, dan minuman, dan penyakit dijauhkan, roti dan makanannya diberkati. Orang kalau ibadah baik-baik, lihat ini ayatnya. Maliaki 3:17-18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Wah. Yang membuat saya sampai hari ini masih semangat melayani Tuhan. Meskipun onak duri banyak, tantangan banyak. Karena saya selalu ingat, saya milik kesayangan Tuhan. Amin. Kalau saudara menyadari kamu milik kesayangan Tuhan, kamu menjalani hari dengan optimis. Meskipun dompetnya pesimis, atau usahanya apa? Kritis. Ya, tapi jalani hidup optimis. Ini yang penting. Kalau kita milik kesayangan kan gitu. Ya, sekali waktu saya sering kali marah sama anak-anak ya. Marahnya itu sebenarnya anak-anak punya kesalahan tuh nggak aneh-aneh saudara. Tapi anak saya ini ya, kalau Rema kan udah besar dia malu kalau jadi adiknya saja. Mana adiknya nih? Mana dia? Ini kan satu kan. Eliora ya. Kalau saya marah nanti dia nangis. Oh, cara dia merayu saya, dia bikin surat. Kayaknya dia adalah gabungan dari zaman baheula saya dan zaman agak modern kan. Saya sama istri saya beda 8 tahun. Beda 1 generasi kurang lebih ya.
Jadi saudara, nanti dia bikin surat. Papi, ada kali di mobil ya. Suratnya. Papi, kalau papi nggak mau sama aku, nggak apa-apa. Kan ada mami. Gitu. Nah itu optimis saudara. Jadi dimarahin pun dia punya, kalau situ kagak mau, gua kesini kan gitu. Nah itu optimis. Terus nanti ada aliran kedua. Tapi aku minta maaf ya Pi. Aku sayang kamu. I love you papiku. Runtuh nggak marahmu? Runtuh. Nah ini orang optimis. Berani nggak kita sama Tuhan kalau sadar kita milik kesayangan? Tuhan sudah mati buat kita, gantikan kita di salib. Masa kita rela marah-marah sama Tuhan hanya gara cicilan belum lunas, rumah belum terbayar, dan segala macam. Padahal Tuhan sudah kasih yang terbaik. Kenapa kita tidak mau belajar seperti anak kecil yang polos itu kan? Amin. Tapi aku sayang sama papi, minta maaf ya Pi, nggak aku buat lagi. Macam-macam lah tergantung marahnya gitu. Nanti dia gambar lope-lopenya, I love you papi. Wah, baca itu kadang saya tertawa, tapi sebenarnya hati saya, Tuhan, kayak ginilah Tuhan ya. Kadang kita bikin salah. Tapi perjanjian Tuhan untuk mengampuni kita itu kekal loh. Kadang-kadang ada kesalahan yang mungkin kita nggak sengaja, atau mungkin ya iman kita belum bertumbuh. Bukan berarti saya mengizinkan saudara jatuh dalam dosa ya. Tapi ada hal-hal begitu. Tapi kembalilah. Milik kesayangan tidak mungkin dibuang. Kembalilah. Saudara ingat kisah anak bungsu dan anak sulung? Kembali. Sekalipun dia si anak bungsu ini sudah jual segala harta milik bapaknya, hidup pesta pora, berzina segala macam. Tapi ketika akhirnya dia terperosok, makan makanan babi saja dia tidak boleh. Bayangkan. Saudara yang ngerti perumpamaan ini orang-orang di kampung, betul? Orang Batak, orang Nias. Kalau orang Jakarta nggak ngerti. Orang Batak, orang Ibu, makanan babi itu bisa dimakan. Bisa dimakan. Tapi pengusahanya nggak ngasih loh. Dia mau minta makanan babi, dia nggak dikasih. Sakitnya itu saudara. Sakit. Tapi dia kumpulkan kekuatannya. Bukankah di rumah bapakku banyak makanan? Karyawan-karyawan saja makan. Baiklah aku kembali. Ini orang yang sadar bahwa dia milik kesayangan. Dan betul saudara, ketika dia kembali ke rumah bapaknya, mujizat Tuhan terjadi. Dari jauh bapaknya sudah lihat, betul? Itu anakku. Itu anakku. Saya hampir tiap hari, kalau pagi ya belum pelayan lebih, saya rata-rata pelayan di atas jam 12. Hampir tiap hari saya jemput Eliora, anak saya yang nomor 2. Itu pokoknya kalau ada yang rekam buku kayak sinetron. Dari jauh, papi. Asik. Karena masalahnya begini, satu-satunya bapak-bapak yang jemput anak gua doang. Ya sama istriku maksudnya. Ya berdua kami pacaran terus saudara. Tiru kami. Tiap hari indah. Kan gitu. Padahal lagi mikir, makan apa kita sayangnya? Yang penting bersama. Amin. Kami berdua. Nanti kalau siang ya tergantung. Kadang dia yang jemput, kadang saya yang jemput Rema, kadang juga sama-sama. Ya. Tapi karena Eliora pulang jam 10, ya lebih sering kami bersama. Nanti kadang ibu-ibu tersenyum loh. Saya bisa merasakan itu sepele, tapi itu bisa jadi berkat bagi orang. Iya loh. Mana ada? Dulu masuk TV 1-2 hari doang. Gerakan bapak-bapak antar anak. Aduh, gua dari TK. Dari Rema. Berarti Rema sudah 7 tahun ya? 8 tahun. TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, ini tahun ke-9. Tiap hari, kecuali saya tidak bisa. Biasa aja, nggak ada spesial-spesial kok. Di sini kita menyadari, kita saja punya hati ya, bukan berarti bapak-bapak nggak kan saudara kerja ya, agak beda ya. Kalau yang kerja ya sudah gitu. Kebetulan, banyak saya temukan orang nggak kerja tapi malas kan. Di rumah tapi malas. Ini tidak boleh. Bapak yang baik itu betul-betul kayak gitu. Jadi waktu saudara melakukan hal yang mungkin tidak berkenan, ingat kamu milik kesayangan Tuhan. Kembali sama Tuhan. Benar, nanti sekali waktu rekam. Nanti dia datang lari, papiku, untung nggak kayak film India, tiba-tiba tersandung jatuh kan. Kan sekolah dari sana kan ada batas, orang tua kan ada batas kan. Sekolah di sana kita bisa di garis, ada garisnya itu. Wih, seperti itu. Dan dia nggak peduli saudara. Dia pikir saya aderai.
Jadi dia tabrak ini. Ini kan tidak sekeras Aderai punya. Sakit juga. Aduh. Jadi agak kurang dramatis gitu kan. Nggak bisa, kadang ditangkap salah keseleo, ini tangan saya keseleo gara-gara dia lompat sana lompat sini ya, agak-agak sakit sedikit. Nah, begitulah saudara. Jadi seperti itu, hati kita suka cita. Jadi masalah berat begitu lihat, beneran saudara, ini saya kasih kesaksian nyata. Kadang kita punya pergumulan A, B, C, D, baik keluarga, baik pelayanan, begitu anak begitu, kayak ada kekuatan baru hari itu. Amin. Percaya dah, percaya. Begitu juga Tuhan. Nah, kalau Tuhan dia tidak ada pergumulan. Pergumulan Tuhan cuma satu. Bagaimana kamu sadar bahwa dia sayang kamu. Amin. Kadang-kadang banyak orang, tunggulah Pak, saya ini orang najis. Saya ini orang kotor, tunggu saya agak-agak bersih sedikit, nanti baru saya ke gereja. Kapan kamu bersih dikit? Selamanya kita kotor. Hanya darah Yesus yang bersihkan kita. Amin. Lihat ya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang ya menyayangi anaknya. Ini kesempatan yang bawa anak, sayanglah anaknya. Tapi kalau udah besar, jewer aja. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Lihat, perbedaan. Ini golnya saudara. Waktu kamu tidak ngikutin gol dunia, tapi kamu ngikuti firman, kamu akan menemukan bahwa perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Pasti beda. Pasti beda, saudara. Memang ibadah tidak menyenangkan. Akhir zaman setan bikin yang penting, udahlah, yang penting kau datang, kasih QRIS, kasih persembahan, kasih amplop, bla bla bla. Itu kita dibawa di kepala spirit agamawi. Paham ya? 5D, datang, duduk, diam, dengar, duit. Betul kan? Datang ke gereja atau kemanapun lah. Duduk ya, duduk. Kalau suruh duduk, duduk. Kalau suruh berdiri, berdiri. Diam, jangan berisik. Kan? Terganggu. Karena nanti nggak enak. Datang, duduk, diam, dengar. Dengarkan lagunya, dengarkan doanya, dengarkan khotbahnya. Dan jangan lupa tinggalkan duitnya, kan gitu. Meskipun itu sama, semua gereja seperti itu lah ya. Tapi jangan kamu ikuti konsep dagingnya, konsep agamawinya. Tapi jadikan itu konsep ibadah. Datang dengan apa? Sungguh-sungguh. Amin. Duduk dengan apa? Duduk bukan buat cari tidur. Duduk cari tempat supaya kamu fokus beribadah. Ada orang duduk bukan fokus ibadah, dia cari tempat supaya terselubung, kan gitu. Wah. Saya pernah melayani orang, katanya, Pak, di gereja AA itu keren sekali. Kenapa? Di situ aku bisa pacaran dan berbuat cabul sama pacarku. Karena tempatnya keren kan? Gelap. Sakit nggak? Lalu dia bilang itu udah ke gereja. Saudara, itu di hadapan Tuhan tidak berkenan, saudara. Ya pendeta kan tidak tahu kan? Jadi kita nggak bisa salahkan pendeta atau gereja AA, gereja BBB. Memang mereka tidak tahu. Mereka mengajarkan, tapi tetap aja orang jahat tetap jahat kan. Apalagi kalau dia punya kursi itu seperti bioskop ya. Nah, naik gitu, duduk paling belakang. Pegang-pegangan yang tidak kudus. Nah ini saudara, banyak saudara. Ayo. Jadi ada perbedaan. Orang beribadah dengan tidak beribadah pasti berbeda. Pasti berbeda. Tapi jangan saudara pikir bedanya itu berarti tidak punya masalah, tidak punya pergumulan, tidak. Ya. Yang ketiga, terus. Apa berkat karena ibadah? Berkat pelayanan khusus. Nah, orang ibadah, saudara mau melayani, ya ibadah. Dan waktu saudara ibadah, saudara akan mendapat berkat utusan Tuhan, pelayanan khusus. Ya, Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 3 dikatakan, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan, ya beribadah. Jadi pemilihan pelayan itu dari ibadah. Amin. Pada waktu mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, lihat, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku. Lihat, Roh Kudus bicara jelas. Hebat kan? Gereja masih dengar nggak suara Roh Kudus? Sekarang pemilihan pemimpin lebih voting kan? Kita ngomong aja lah.
Kalau votingnya pemilihan pejabat negara sih no comment. Memang itu organisasi duniawi kan. Tapi hampir semua organisasi gereja sekarang sudah tidak tanya Roh Kudus kok. Voting semua. Yang layak memimpin kita menjadi ketua AA di gereja AA 5 tahun ke depan. 1. Misalnya ya. Damai. Tepuk tangan. 2. Rema. 3. Damai lagi. Damai. Madihamu. Damai. Akhirnya menanglah damai kan. Suara terbanyak. Padahal hati Tuhan dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, Roh Kudus yang menentukan. Nah ini bagaimana merubahnya? Nah, tinggal berdoa lah, dan kita nggak bisa rubah itu. Makanya Tuhan harus datang. Amin. Karena pola itu sudah terbentuk, makanya Tuhan harus datang kedua kali. Padahal khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Waktu kamu beribadah, Tuhan bisa perintahkan Anda melakukan pelayanan khusus. Amin. Apalagi, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ini namanya pelayanan khusus, saudara. Kadang melayani, semua gereja sibuk dengan program. Makanya kalau saudara perhatikan, kenapa saya tidak terlalu, kita punya program tapi tidak terlalu ngotot. Jangan sampai terjebak gereja kita maju karena program, tapi bukan karena tuntunan Roh Kudus. Alangkah indahnya programnya maju, programnya baik, Roh Kudus juga yang menuntun kita. Amin. Tapi memang bayar harga ke arah situ nggak gampang. Tidak gampang. Kita doakan terus. Jadi siapa yang rindu melayani, Anda harus banyak beribadah. Ya, ibadah kepada Tuhan. Kadang-kadang ini dia banyak orang ibadah hanya hari Minggu. Senin sampai Sabtu suka-sukanya. Nggak boleh begitu, saudara. Setiap hari ibadah. Ada ibadah yang dari hatimu, tapi ada ibadah yang tadi ya, yang tidak pernah berubah. Kuduskan hari Sabat. Amin. Ibadah hari Minggu, ada komsel. Nah ini sekalian komsel-komsel jalan, saudara. Boleh lelah. Saya ini gak ada istirahatnya, saudara. Ini sudah berapa minggu saya tidur 3 jam, 4 jam. Ini ada hamba-hamba Tuhan, para pelayan dipersiapkan kemarin ikut ya. Ada ikut dari gereja yang minta untuk belajar bagaimana khotbah dengan baik. Di luar sana banyak pendeta yang jago kok. Tapi kenapa mereka minta kita? Kasih karunia kan? Di luar sana banyak yang hebat-hebat kok. Siapa kita ini, saudara? Nah, saudara boleh tanya yang sudah ikut belajar. Nanti saudara kalau mau belajar boleh. Itu saudara akan dibukakan banyak hal. Mereka rendah hati loh, hamba-hamba Tuhan ini. Tadinya cuma 2 sesi, lanjut lagi Pak, lanjut lagi. Terus. Nah ini saudara, ini yang namanya sepanjang hari ibadah. Saya tidak pernah, saya diundang sana, diundang sini karena saya hebat. Tidak, bagi saya tetap ibadah. Saya tadi datang, pagi-pagi saya di salah satu gereja pelayanan. Saya datang duluan loh, sampai anak-anakku paksa berkorban. Padahal mereka harusnya bisa bangun lebih telat gitu kan. Udah kayak sekolah, bangun pagi juga kan. Supaya bareng kan. Lalu istri saya ke sini bawa mobil, saya naik gokar ke sini karena dekat juga dari sini. Itu ibadah. Jadi nggak apa-apa pembicara datang terlambat, nggak boleh saudara, kecuali keadaan. Saya usahakan datang sebelum jamnya. Saya mau ikut penyembahannya. Amin. Nah ini yang namanya ibadah. Jadi kembali ke hati ya. Jadi saudara akan dapat pelayanan-pelayanan khusus. Ada yang dipanggil 5 jawatan. Coba ikut tangan saya. Ada pelayan khusus. Nah ini jempol. Jempol ini rasul. Apa? Rasul. Ya, dia peletak dasar gereja. Nanti dia kemana-mana ini. Kemana pergi dia bangun gereja. Atau dia bangun persekutuan. Atau dia bangun komunitas. Lalu telunjuk. Ini namanya nabi. Apa? Nah, rasul dan nabi bisa ketemu nggak? Bisa. Nah, satu lagi tengah maaf ya, ini nggak ada maksud ya. Tergantung konteks ya. Nah, ini namanya penginjil. Apa? Coba saya lihat yang normal jarinya, yang paling tinggi dari 5 jari apa? Penginjil. Makanya penginjil paling terkenal kan? Itu sudah. Kalau nabi itu dia tunjuk. Nah, itu nabi. Sekalipun nggak harus dari mimbar ya. Mungkin waktu doakan. Lalu coba saudara lihat ini jari manis. Dari semua jari saudara,
Yang biasanya dipakaikan cincin yang mana? Jari manis. Ini gembala. Kayak gembalanya manis-manis. Untung saudara kenal saya sudah gembala. Waktu saudara kenal saya jadi nabi, habis kau. Ya, dia apa namanya, pasang manis. Nah, lalu satu lagi siapa? Kelingking ini guru. Siapa yang korek telinganya pakai jempol? Ada? Korek telinga pakai apa? Kelingking. Guru itu satu ayat dua ayat dia bisa kupas sampai banyak kayak kita nih. Jadi tidak ada orang yang cuma satu. Nanti saudara baca Paulus, baik aku sebagai nabi, rasul dan gembalamu dan gurumu, aku menasehatkan kamu. Berarti Paulus dia semua. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Tuhan, ditambahkan. Amin. Tidak ada yang tidak ditambahkan. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Yang tidak ditambahkan, yang kubur talentanya. Jadi kalau saudara sudah dipersiapkan melayani, tapi tidak melayani, habis kamu nanti. Amin. Tapi meskipun talentamu sedikit sekali, menurutmu kecil, tapi kamu berikan untuk Tuhan, nanti bertambah-tambah. Nah ini saudara, kita akan masing-masing punya pelayanan khusus. Nah coba lagi ya, rasul ke nabi bisa, rasul ke penginjil bisa, rasul ke gembala bisa, rasul ke guru bisa, bisa. Coba buat nabi ke guru, berantem ini, nggak ketemu kan? Kalaupun bisa butuh alat bantu. Susah. Makanya orang dengan karunia nabi pusing dia kalau guru kali. Dia udah lihat dosa. Ini dosanya banyak nih. Tapi si guru ngajarin terus. Nah, dia udah greget karena dia panggilannya kena dia nih kira-kira begitu. Apalagi yang dekat dengan guru siapa? Gembala. Makanya di gereja harus ada pengajar. Penginjil dekat sama siapa? Penginjil cuma dekat juga sama gembala dan nabi. Ke guru bisa nggak dia? Nggak bisa. Karena pola pelayanannya mirip. Tapi beda goal. Penginjil yang penting bertobat. Pengajar yang sudah bertobat dibuat bertumbuh. Penginjil nggak tahan dia itu. Udah bertobat dia pergi. Makanya nggak ketemu. Pak. Udah pak. Tapi dia tinggi. Fotonya ada di mana-mana kan. Hadirilah KKR. Wah. Sakit disembuhkan, terikat dilepaskan, nggak ada masalah. Ini namanya pelayanan khusus. Dan itu hanya kamu dapat waktu kamu beribadah sama Tuhan. Kemarin ada orang mau melayani di gereja ini. Pak, saya punya karunia kesembuhan. Oh ya, keren juga ya. Bolehkah saya melayani di tempat Bapak? Oh boleh. Saya pikir boleh dulu. Oke, terus pas ngobrol-ngobrol, setelah ibadah di mana? Oh saya tidak masuk di ibadah. Saya penginjil. Oh gitu ya. Baru tahu saya. Saya tanya, kenapa Bapak nggak mau masuk ke satu gereja? Tuhan tidak bangun gereja. Pokoknya beritakan Injil. Nah ini kan sudah salah ini. Nah sampai sekarang dia WA, kapan Pak? Nggak bakal gua kasih lu khotbah di sini. Iya dong. Kamu harus terhisap dulu dong di satu gereja mana. Ini kan sok. Bagaimana dapat pelayanan khusus kalau tidak ibadah? Terus saya tanya, hari Minggu Bapak ibadah di mana? Ya kalau saya khotbah. Kalau Bapak nggak khotbah, ya saya nonton dari YouTube. Hati-hati saudara. Hukum itu kekal. Meskipun dia keren, meskipun dia mantap, fasilida, gampang sensornya kok. Harusnya dia bilang, sekalipun dia ibadah di gereja yang beda sinode sama kita, tapi bilang, oh saya ibadah di gereja A. Ini nggak apa-apa kan? Berarti ada gerejanya, betul nggak? Tinggal tanya gembalanya siapa Pak? Oh gembalanya, oh oke. Nanti saya atur waktu ya Pak. Ini begitu saya tanya, tapi dia ceritakan, oh saya pernah kerja di gereja ini, oh di sini yang sembuh sekian. Apa sih goalnya? Halo? Apa goalnya? Dia tidak tahu pendeta yang diajak ngomong siapa kan gitu. Apa goalnya? Jadi bukan saya tidak suka bahwa hamba Tuhan di sini, saudara. Selain gereja kita lagi kita bangun, karena kebetulan di masa-masa kita ini yang datang ini yang aneh-aneh kan. Belum lagi kemarin ada hamba Tuhan, saya udah senang. Tiba-tiba dia WA saya, baru saya mau jadwal. Tiba-tiba WA, pinjam dulu 200. Wah. Karena kalau dunia kan pinjam dulu 100 kan gitu. Kalau hamba Tuhan pinjam dulu 200. Saya bingung ini hamba Tuhan bagaimana? Tapi ini ceritanya besar. Karena tidak ibadah, saudara. Mau sarjana, S2, S3, ibadah.
Saya harus ngomong ini karena di luar sana banyak yang Anda tidak tahu. Mereka sendiri tidak ibadah. Gereja itu Tuhan buat. Ingat, di dunia ini hanya 2 lembaga yang dibangun langsung oleh Tuhan. Yang pertama suami istri atau keluarga, katakan amin. Yang kedua gereja. Gereja di sini bukan bicara merek kayak kita GBI, GPDI, bukan. Merek itu sopan santun dalam pemerintah. Gereja itu kumpulan orang percaya, kan begitu ya? Jadi kalau bapak tua ini tidak gabung di satu gereja, kapan mereka sharing-sharing? Dia harus selalu jadi pemeran utama, kan gitu. Kenapa Yesus pilih 12 murid? Dia membagi kehidupan, ada sharing-sharing. Betul nggak? Makanya mereka makan bersama, sharing-sharing. Tadi saya lihat ini sudah ada makanan di bawah. Luar biasa gereja ini. Tepuk tangan. Jadi makanan itu tujuannya apa? Sharing-sharing. Tadi saya khotbah pagi, nggak ada makanan. Kan? Gereja kita lebih mantap punya. Top Marco Top, kan? Padahal nggak banyak juga jemaat. Tapi mereka bikin berapa kali ibadah, saudara. Capek itu. Kenapa nggak digabung aja? Ya memang begitu. Jadi saudara harus bersyukur kita ini. Gitu. Halo? Jadi Bapak Ibu melayani Tuhan, dapat. Nanti dari pelayan saya dulu kan melayani bertahun-tahun. Dari satu gereja ke gereja satu. Ya pokoknya pendeta yang lagi pakai saya, yang lagi bawa saya nurut. Kadang sambil melayani jadi tukang cuci, sambil melayani jadi babysitter, kan? Sambil melayani, sambil apa. Saya sebelum menikah udah biasa gendong bayi. Makanya kapan hari ada bapak di sini bilang, pas lihat foto saya gendong bayi, dia bilang, mau nambahkah Pak? Emang nambah nasi? Ya kalau nambah nasi boleh-boleh saja. Ya kalau Tuhan kasih sih haleluya ya. Saya nggak nolak kalau Tuhan kasih, silahkan. Ya. Tapi kan Tuhan lebih tahu, amin. Tuhan lebih tahu ya. Jadi waktu melayani ibadah baik-baik di situ dipilih. Kayak kita di sini kan, ternyata potensi bisa main gitar, bisa main bass, bisa main drum. Amin. Semuanya ketahuan waktu ibadah. Karena kita apa? Kita mesbah, bukan panggung. Kalau panggung kan kita bisa ambil yang hebat-hebat di luar sana ya. Jadi perhatikan, bicara ibadah berarti perhatikan tempat kamu ibadah, saudara. Ada orang ibadah karena apa? Maaf, satu suku. Apakah kamu yakin kamu nyaman karena satu suku? Belum tentu loh. Kalau karena suku, gereja itu harus punya misi. Karena dia tidak akan mungkin masuk suku-suku lain. Kalaupun masuk suku lain, penginjilannya kurang. Kalau nggak punya misi, komunitas itu bagaimana mau bertahan? Ujung-ujungnya apa? Biar bertahan, bikin arisan. Ya kan? Apakah itu jadi gereja? Hati-hati Bapak Ibu. Anak-anak muda. Meskipun namanya tetap gereja, tapi esensinya harus saudara perhatikan. Ya puji Tuhan kalau kita bisa teman-teman satu suku. Lebih baik itu. Tapi belum tentu. Jadi hati-hati, lihat apa goal daripada gereja itu. Kalau hanya kumpul-kumpul tapi tidak bertumbuh, kumpul-kumpul itu untuk bertumbuh. Katakan amin. Saudara pernah lihat pohon jagung? Kalau cuma satu tidak menarik. Pernah lihat pohon jagung dalam satu ladang? Misalnya 1000 meter atau 200 meter. Menarik nggak? Jadi kumpul-kumpul bertumbuh. Tapi begitu kamu lihat rumput kumpul-kumpul, menarik nggak? Pengen kau cangkul kan? Nah. Jadi kumpul-kumpul itu ada yang bertumbuh, ada yang rumput. Tapi rumput paling rame. Halo? Tapi coba kamu lihat pohon jagung, padi, pohon pisang, singkong. Ini mantan petani nih. Apalagi sayur-sayur. Kalau satu itu kayak sedih sekali hati kita kan. Tapi begitu rame, mantap. Tapi beda dengan rumput. Begitu rumput penuh tanah itu, emosi di jiwa. Aduh ini rumput bagaimana? Cangkul juga nggak bisa. Akhirnya pakai apa? Obat pembunuh rumput kan? Disiram itu nanti udah mati sendiri, kering, tinggal kumpulin. Jadi Bapak Ibu, ibadah itu dia akan memberikan kita berkat ini. Tapi ingat, perhatikan ibadahmu. Perhatikan tempat kamu ibadah. Ya, sekalipun mungkin tempat ibadahmu tidak menarik, kurang keren seperti yang kamu lihat di YouTube, di televisi. Tapi kalau di situ nama Yesus ditinggikan, saya yakin pasti kamu bertumbuh.
Tapi kalau tempat ibadahnya keren, tapi goalnya beda, nah ini nanti tambah lama kamu seperti rumput. Minta maaf. Ini saya harus sampaikan. Kemudian yang keempat, berkat hidup kini dan akan datang. Jadi hidup masa ini kamu diberkati, hidup masa akan datang diberkati. Masa akan datang itu mengandung nilai profetik maupun nilai benaran. Masa akan datang berarti hari ini Rema SMP, nanti dia umur 30 diberkati. Masa akan datang juga bicara kehidupan kekal di surga. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, berguna. Karena mengandung janji. Apa janjinya? Tuhan bilang, barang siapa beribadah kepadaku diberkati. Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup akan datang. Jadi waktu saudara ibadah baik-baik, di hidup masa sekarang pasti diberkati. Orang mau bilang resesi, saya yakin kita diberkati. Gak usah nonton itu video-video, bagaimana caranya keluar dari resesi, bertahan. Ada Tuhan. Tuhan itu melihat jauh ke depan. Katakan amin. Saya mau tanya. Anak-anak muda, bapak-bapak, oma-oma, ibu-ibu, mama. Siapa di sini yang tahu sudah berapa batang sabun dia pakai? Ada? Ada? Oma ada? Tahu ada sudah dari lahir sampai hari ini udah berapa batang sabun? Ibu? Dame? Ada hitung? Aro? Odol deh. Udah berapa odol? Ada yang tahu? Nggak ada. Tapi saya mau tanya, masih pakai nggak? Kalau masih pakai berarti Tuhan lihat jauh ke depan. Ada yang hitung berapa butir nasi kamu sudah makan? Atau jangan berapa piring? Rachel udah berapa piring kamu makan nasi nak? Atau gini lah. Siapa yang ingat hari Kamis kemarin makan apa? Ada. Ketahuan kan loadingnya lama kan? Apa ya Kamis ya? Saya aja nggak tahu. Jangan tadi malam aja saya makan apa ya? Oh saya nggak makan. Saya makan mendoan. Ya kan? Nggak ingat kita hari Kamis, hari Minggu lalu nggak ingat. Tapi saya mau beritahu Tuhan Yesus ingat. Dia punya bank data paling hebat. Dia melihat jauh ke depan. Aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yeremia 29. Dia tahu semua. Kamu butuh berapa pulpen, butuh berapa buku. Tahu. Dia tahu kamu butuh berapa duit. Kadang-kadang saudara ini, coba perhatikan saya. Jangan tergoncang ya. Kalau tergoncang juga nggak apa-apalah. Kan? Kadang-kadang saudara Tuhan tahu Aro itu butuh misalnya 1 bulan 6 juta. Tapi Aro tidak nyaman kalau dapat 6 juta. Aro maunya dapat 60 juta. Makanya pusing dia. Lama kali 60 juta. Paham? Tuhan tahu yang kita butuhkan berapa kok. Itu yang disebut aku ini Tuhan tahu. Tapi kadang kita goncang karena aduh rekening. Kayak apa tadi Bu? Krisis ya? Kalau pintar jawab berarti lagi krisis. Begitu. Jadi Bapak Ibu Tuhan tahu. Kadang saya juga iya ya, sebenarnya Tuhan tahu. Tuhan tahu 1 bulan itu kita butuh berapa dia tahu. Mau apapun pengeluaran catatlah. Makanya kita bilang berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum akan kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kekhawatiran kita sesungguhnya itu karena keadaan kita dipancing oleh dunia. Wah teman gua usaha 3 tahun santai-santai udah 3 mobil. Memang kenapa? Kau butuhkah? Saya mau tanya siapa yang bisa bawa 3 mobil sekali bawa? Ada? Mobil 1 pakai kaki kiri. Mobil 1 pakai kaki kanan. Mobil 1 lagi pakai tangan. Bisa? Enggak ada. Ya bukan berarti nggak boleh ya. Silakan saya berdoa saudara semua punya mobil 3, 4, 5. Amin.
Kalau anak 4, mobilnya 6. Bapak, mama, anak 4, 6 dong. Iya dong, nggak ada masalah itu. Jujur kali Anda. Ya kan begitu, saudara. Artinya begini, kalau kita diberikan Tuhan kelebihan, puji Tuhan. Tapi sesungguhnya mau kita punya rumah 5, siapa yang bisa tidur rumah 5? Dalam waktu bersamaan di rumah 5-nya, kami aja saudara, kami bagi waktu. KTP saya kan ada di sini, ada di Lavon, ada di rumah kami, keren kan? Kami bingung, hari ini tidur di mana orang kaya? Iya kan? Mau di Lavon apa di Pasar Kemis? Apa di gereja? Makanya jadi pendeta, biar saudara bingung mau tidur di mana. Gitu. Jadi artinya Tuhan tahu loh, berapa sabun kamu butuh, berapa piring nasi, berapa ekor ikan, berapa lembar-lembar itu daging sapi, berapa potong ayam, dia tahu loh, dia tahu. Gak ada yang dia tidak tahu. Tapi kita khawatir hanya gara-gara apa? Bandingkan dengan orang. Tapi kalau saudara-saudara, iya cukup kok, saya mau tanya, cukup kan? Kalau ada yang kebanyakan utang, itu ada yang salah, harus bertobat dulu. Apalagi kalau utangnya itu utang-utang maaf, utang untuk makan minum, ini harus bertobat. Karena Tuhan berjanji makan minum dipelihara Tuhan. Beda ya, kalau utang usaha itu agak beda. Ya. Utang misalnya beli mobil, beli rumah itu agak beda, itu kan masuknya udah konsumtif ya. Tapi kalau hanya untuk makan minum pakai sampai berutang banyak berjuta-juta, ini ada yang salah. Tinggal bertobat, dipulihkan, Tuhan buka jalan. Amin. Amin. Ya. Jadi ada berkat hari ini dan ada berkat akan datang. Tidak pernah, saya percaya di sini tidak ada yang tidak mandi nggak pakai sabun kan? Masih ingat korban dulu? Saya mandi pakai sabun ekonomi. Saudara belum ada kan? Ya. Saya pakai saudara, pakai sabun batang, apa namanya, sabun cap telepon itu, cap telepon, mandi pakai itu, samponya sabun ekonomi Omo biru, puji Tuhan saudara, itu pas mandi wangi, udah kering kayak sapu hijau, keras-keras. Artinya Tuhan tahu, ada masanya saya harus alami itu, tapi buktinya hari ini enggak, hari ini pakai sabun yang ya sebenar-benarnya kan itu. Saya pernah sikat gigi pakai Omo biru. Pernah sikat gigi pakai Rinso. Wih, rasanya itu nyaris tak terasa. Pakai Rinso. Soklin ka Rinso, pokoknya yang sabun cuci bubuk. Habis tidak ada. Saya pernah sikat gigi berhari-hari nggak pakai odol kan. Kayak mulut kita ini kering-kering gimana gitu. Jadi enak. Ngomong sama orang juga takut-takut. Akhirnya adanya Rinso kok Soklin gitu. Apa daya apalah gitu kan. Ya udah taruh sedikit, sedikit betul, busanya banyak. Kumurnya lebih banyak daripada pakai odol. Iya benar. Tapi puji Tuhan kok sehat. Kalau kan tidak diminum, betul nggak? Tapi puji Tuhan hari ini pun saya tidak pakai lagi itu kan. Hari ini bisa pakai odol. Artinya percayalah. Waktu kamu ibadah ada berkat baik hari ini maupun masa akan datang. Saya setiap kali dalam segala keadaan saya ajar anak saya, nak kamu bersyukur loh nak, papi dulu begini. Masa? Gak percaya karena gak masuk di otak mereka. Mereka sudah enak-enak banget. Bangun tidur, disiapin. Kita bangun tidur, ke kaki gunung, pikul kayu bakar. Ya pikul kayu bakar saudara. Masaknya pakai, kalau minyak tanah gak ada, cari sandal swallow itu. Sandal jepit yang dari karet. Cari bakar. Lama itu harus pintar cara bikinnya supaya jadi api. Itu saya dulu. Tapi sekalipun dulu begitu, apakah saya masak sekarang pakai itu? Enggak. Dikit lagi saya beli kompor tinggal. Kompor, nyala. Ya kan? Ada loh. Ada. Halo. Nyalakan listrik. Nyala dia. Kami pernah di hotel mana ya? Saya pernah lebih kaya dari saudara. Hotel kelas termahal nginap 2 minggu. Yang satu malamnya 3 juta apa 4 juta. Saya nginap 2 minggu. Kenapa? Yang punya hotel yang saya doakan. Jadi tidur di situ juga. Malah dibilang, Pak, nambah lagi. Bukan masalah nambah lagi, harus pulang kan. 2 minggu di situ itu anak-anak remap iseng dia.
Apa? Halo Google, nyalakan lampu, nyala lampunya. Jadi betul-betul magir. Nanti di kamar mandi, tutup tirainya, tutup tirai. Buka tirainya, iseng dia. Bapaknya lagi mandi, buka tirainya. Saking canggihnya teknologi. Tidurkan, bangun tidur. Halo Google, nyalakan TV. Nyala TV-nya. Keren sekali. Wah, cuma yang nikmati mereka. Saya mah pulang udah tidur. Capek kan dari pagi sampai malam. Pagi sampai malam. Jadi artinya sekalipun dulu pernah sikat gigi pakai rinso, pakai omo biru, mandi pakai ekonomi. Sekarang kan tidak. Tuhan tahu, saudara. Asal kamu ibadah sungguh-sungguh, mengandung berkat. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Rasa cukup. Makanya ingat, berkatmu itu Tuhan tahu. Ya, cukup. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Give us our daily bread. Kenapa dikatakan roti harian? Daily bread itu adalah roti harian. Karena yang Tuhan berkati itu memang dari awal roti. Roti itu paling enak fresh from the oven. Betul? Jadi Tuhan mau berkatmu itu selalu baru setiap pagi. Baru. Jadi kalau selalu baru tiap pagi di ATM sudah ada 1 M, aman itu. Hari ini ditambahkan jadi 1 M 100 juta, aneh gitu kan. Tapi kenapa dia bukan nambah? Karena kamu tidak merasa cukup dengan berkat yang ada. Kamu bandingkan dengan orang. Lakukan dengan rasa cukup. Siapa di sini yang makanan kesukaannya apa gitu, bisa makan sampai melebihi batas perutnya? Ada? Siapa di sini suka bakmi? Kayaknya semua suka bakmi ya. Tinggal bakmi model apa? Bakmi model diaduk apa? Nggak diaduk. Itu bubur ya. Tinggal bakmi Bangka, Kalimantan, bakmi abang-abang bebas lah ya. Bakmi keju. Terserah. Sekalipun kamu sangat suka, ada di sini yang bisa makan 10 mangkok? Ada? Paling tanboikun betul. Itu ada tekniknya itu atau bagaimana? Normal berapa? 3 ya. 3 itu udah jago betul ya. Kayaknya saya 3 nggak bisa. 2 itu pun udah mau muntah itu kan. Yang pas itu 1,5 kan gitu ya. 1 beli lagi, nah bagi 2 dah. Kalau suami istri bisa dah. Tambah 1 lagi yuk. Ayo bagi 2 kan gitu. Artinya sekalipun enak, perutmu kasih alarm cukup. Tuhan sudah membuat tubuh kita kasih alarm cukup. Tapi iblis mengajar kita tidak pernah punya rasa cukup. Paham? Minum. Mau kopi, mau teh, air putih, ada cukupnya. Tahu-tahu nggak bisa minum lagi. Tuhan sudah buat cukup. Tapi kita nggak pernah cukup. Kenapa? Setan mencoba kita tidak bersyukur. Amin. Jadi bagi ibu-ibu yang terlalu suka belanja sana sini, cukup. Nah bapak-bapak hari ini selamat. Kalau istrimu kemel langsung bilang, cukup. Cukup. Yang lagi pacaran, ceweknya lagi, cukup. Halo? Selalu bilang, udah nggak ada bajuku, padahal bajunya 5 lemari. Saya bilang nggak ada. Ya, ternyata saudara, istriku saja tasnya banyak loh. Kemarin ulang tahun dikasih tas lagi. Tapi nanti dia nanya, maaf sayang. Nanti dia nanya, ini cocok nggak? Cocok ya. Tapi ujung yang dibawa itu lagi. Tahu nggak maksudnya apa? Beli lagi gitu. Padahal tasnya ada beberapa. Halo? Memang perempuan begitu. Celana udah nggak ada lagi. Padahal banyak saudara. Cukup. Amin. Next. Berkat karena ibadah, yang kelima adalah berkat perlindungan dan wajah Tuhan. Nah ini, waktu saudara ibadah pasti ada doa berkat. Itu bukan liturgis saudara. Nanti baca Alkitabnya baik-baik. Itu hukum kekal. Waktu kamu ibadah, ucapkanlah berkat ini. Hai para imam, ucapkan berkat ini selama-lamanya.
Tinggal zaman sekarang mungkin dimodifikasi, silakan. Tapi yang keluar dari mulut Tuhan begini, Bilangan 6, 24 dan 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Jadi ada sinar wajah Tuhan. Makanya orang yang mengasihi Tuhan, wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Meskipun masalahnya banyak, wajahnya bersinar. Karena ada wajah Tuhan. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sina. Menghadapkan itu begini. Nah itu. Itu menghadapkan. Kira-kira lagi. Belum kelihatan. Menghadapkan. Itu namanya menghadapkan. Jadi kalau Tuhan menghadapkan, kira-kira tahu nggak dia kau punya utang berapa banyak? Tahu nggak? Tahu nggak? Sini lagi sini. Biar mengerti. Ada nggak tai kupingnya? Itu namanya menghadapkan. Tuhan tuh bisa lihat nih rambutnya ini udah mulai harus. Ini salah potong. Siapa yang potong kemarin? Nah, bapaknya. Jadi kalau Tuhan menghadapkan, berarti Tuhan lihat wajahnya kepadamu, dia lihat. Ini bajumu nah, lihat. Terus udah kayak bapak, bagus. Udah, turun saya. Itu namanya Tuhan menghadapkan. Dan itu berkat kamu dapat kalau kamu ada dalam perkumpulan jemaah. Doa berkat itu bukan asal-asalan. Kamu tidak dapat waktu kamu komsel biasa, nggak dapat. Kamu nggak dapat waktu kamu doa biasa, nggak dapat. Itu berkat dari imanmu sendiri. Tapi waktu kamu ibadah, kamu dapat berkat itu. Jadi jangan malas ibadah. Amin. Jadi kita ini mulai belajar dari nol lagi nih. Saya ulang-ulang ajar sama saudara. Kecuali karena hal-hal tertentu ya, ada hal yang kita nggak bisa ya. Memang begitu, misalnya pekerjaan yang bosnya nggak ngerti ya, atau sakit, atau kedukaan, itu beda cerita. Tapi ada orang malas ibadah bukan karena unsur itu. Tapi hari ini saudara dengar firman Tuhan. Ya, waktu ibadah ada berkat. Amin. Kemudian, yang keenam, berkat payung penggembalaan. Nah ini keren. Nah, soal lihat nih. Berkat payung penggembalaan. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi kalau saudara taat sama hamba Tuhan ini bukan berarti supaya saudara ini ya, saudara tahu saya, adakah saya pernah paksa-paksa saudara? Enggak. Saya bahkan mungkin tidak mengambil kesempatan saya sebagai orang yang dihormati, saya biasa saja kan. Tidak pernah saya mau saudara hormat gimana, tapi ini ayatnya ya. Dan waktu saudara menghormati hamba Tuhan, taat hamba Tuhan, dan saudara lakukan dengan gembira, bukan dengan paksa, berkat Tuhan ada atasmu. Berkat payung penggembalaan. Yang ikut doa malam tadi malam, saudara yang tidak berdoa pun didoakan. Dan itu, kalau saudara sungguh-sungguh sama pemimpin, sama hamba Tuhan berdoa dengan sukacita. Amin. Yeskiel 34 ayat 30. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka. Kaum Israel adalah umatku, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Allah. Yohanes 10 ayat 11. Aku gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi gereja bukan sekedar, hari ini yang WR ini artis musiknya keren loh. Hari ini yang khotbah pendeta BBBB, bagus loh, ganteng lagi, cantik lagi. Tapi kamu tidak tahu siapa. Sekali waktu saya doakan di persekutuan mana, saya tanya, kamu gereja di mana? Di gereja sini. Siapa gembalanya? Siapa ya? Saya tanya, kamu baru? Enggak, saya udah dari kecil, dari sekolah minggu di situ. Kamu gak tahu gembalaan? Iya, gak pernah salaman sama gembalaan. Ini kan ada yang salah Bapak Ibu. Paham maksud saya? Ini kurang tepat loh. Akhirnya sekali waktu kami ketemu lagi, pendetamu ini kan teman saya itu. Oh iya benar Pak. Saya tanya, kenapa? Ya habis gak pernah ketemu. Ya.
Sekarang iblis merubah konsep pelayanan loh. Yang penting pelayanan dibikin keren, dibikin rapi. Tapi kamu tidak kenal hamba Tuhan. Kalau firman ini tidak berlaku, robek aja lah. Masih percaya saudara firman ini dari Tuhan? Ya kalau percaya biarkan dia ada di Alkitab, bukan? Kalau nggak percaya robek aja. Ini firmannya saudara. Banyak orang karena dibangun sistem, dibangun program, ketika jemaat punya masalah, yang mendoakan kalau ketua apa. Tidak salah, perpanjangan gereja itu tidak salah. Harus kita juga lagi bangun kok, amin. Tapi ingat esensi pelayanan. Tanpa bermaksud menyanjung, ada satu pendeta, Yakub Nahuai. Itu luar biasa, beliau sudah almarhum. Teladan banyak pendeta sampai hari ini. Jemaatnya ribuan. Selama saudara pernah salaman dengan dia, lalu saudara tidak ketemu 10 tahun, dia tetap ingat namamu. Coba sini nak. Sekali waktu datang jemaat, salaman, yang penting salaman. Kalau nggak salaman kan berarti nggak pernah ngobrol, betul ya? Yang penting salaman. Namamu siapa? Jawab dong. Nama saya Remateo. Remateo. Nanti dia akan bilang Remateo. Tuhan berkati. Sudah. Lalu Rema keluar negeri, nggak pernah ibadah. Sekali waktu 10 tahun kemudian datang ke gereja. Salaman, ingat dia. Remateo. Tuhan memberkati. Terharu nggak? Terharu nggak? Itu karunia gembala yang luar biasa. Apalagi kalau saudara datang doa pagi. Jam 5 itu doa pagi, setengah 6 lah sekarang. Waktu zaman dia jam 5, setengah 6 doa pagi. Siapa yang datang doa pagi pasti dia kenal. Nah ini keren saudara. Nah ini gereja. Amin. Ini gereja. Jadi Anda akan dapat payungnya. Ada payungnya loh. Saya waktu dalam segala pelayanan selalu saya serius. Nanti Tuhan bisa kasih tahu. Nanti orang ini lagi begini. Ketahuan itu. Nanti saya tinggal datang, beritahu. Nah termasuk kemarin ya, sayang sekali beliau tidak hadir ya. Kemarin orang tua kita sakit ya. Ada orang tua dari jemaat kita. Itu saudara parah itu saudara. Kasih karunia. Pas dia telepon, hati saya langsung darurat. Saya angkat. Wah, kasih karunia. Sebenarnya saya minta beliau bersaksi, cuma ada acara. Semoga minggu depan dia bersaksi. Mamanya lolos dari maut. Nah itu payung penggembalaan saudara. Itu doanya nggak main-main. Kalau direkap mantap itu. Puji Tuhan. Doakan. Sadar. Kemarin hari apa saya telepon, gimana? Sudah aman saya. Hati ini sukacita saudara. Nah itu namanya payung penggembala. Jemaatnya diberkati. Hamba Tuhannya juga bertumbuh kan? Saya juga bertumbuh, dapat pengalaman-pengalaman baru. Nah banyak saudara. Pada waktu di gereja kami yang lama, ada satu oma-oma umur 70 sekian tahun. Ya logikanya umur 70 sekian tahun masih datang bulan nggak Bapak Ibu? Logikanya enggak. Tiba-tiba kebetulan mereka ada kumpul di situ. Jadi ada kakaknya menikah, terus mereka 3 orang ya. 3 orang apa 4 orang. Tiba-tiba pendarahan. Tadi darinya sedikit, pikir kok datang bulan gitu ya. Tapi pendarahannya sampai sebulan. Umur 75 ya, 75, 76 kok masih datang bulan. Tidak mungkin toh? Tidak mungkin. Nah, makin hari makin banyak. Wah, nggak nyampe sebulan lah, 2 minggu lah bagi saya lupa ya. Minta maaf saya lupa berapa hari gitu. Pokoknya lama lah. Wah, mereka tinggal di Taman Jati, seberang gereja kita yang lama. Akhirnya kami pergi. Nah itu payung penggembalaan penting saudara. Malam-malam kami pergi, lagi ngantuk-ngantuk kita pergi. Pas lagi ngantuk pergi Tuhan kasih tahu, oh ini mah disantet. Disantet sama ada jaro di belakang perumahan itu. Singkat cerita kita doakan, berhenti detik itu pendarahannya. Berhenti sembuh. Apakah digembar-gemborkan di seluruh perumahan? Enggak. Ini aja baru saya saksikan ini kok. Sembuh. Pulih. Pulang saya dikasih alat pemotong tempe. Udah tua.
Budi, kan dia sudah umur ya, saya masih muda. Ini Oma kasih kamu ya, terima kasih ya. Apa nih Oma? Alat potong tempe. Potong tempe. Apa? Saya pakai pisau cukup. Kan dia bisnis bikin kerupuk tempe, saudara. Dia pikir mau, siapa tahu kamu bisa lanjutkan. Ya ampun, gimana cara ngelanjut? Tapi sebagai hamba Tuhan hamba Tuhan terima aja. Terima kasih Oma. Saya bingung bawanya pakai motor, gimana? Gede itu kan? Bawa. Terus apa lagi dikasih kemarin? Oh, juicer. Tapi juicernya mesinnya udah rusak. Namanya orang tua kan lupa dia. Seingat dia masih baik. Banyak sekali dia kasih semua. Aduh, Oma sudah tidak usah. Sudah buat kamu. Langsung dalam hati saya, harusnya saya kenal kamu waktu kamu kaya kan gitu ya. Pasti ngasihnya, Bud, ini sertifikat rumah kan. Ini BPKB mobil ya. Tapi paham nggak? Ini jadi soalnya jangan lihatnya dalam konteks apa ya, kemakmurannya. Ada kasih, saudara, ada kedekatan, betul nggak? Nggak mungkin dia berani kasih, itu kan apa sih alat potong tempe? Ini dia merasa disayang oleh gembalanya. Sekalipun saya itu wakil gembala waktu itu. Dia merasa dihargai. Nah sekarang gereja sukacita, seru, keren. Adakah dihargai? Mungkin khotbah ini keras, tapi saya harus sampaikan ini firman Tuhan. Amin. Waktu kita di Nisan, ini saya sebut saja. Ada salah satu jemaat kita pergumulannya berat sekali. Lalu saya pergi. Saya kasih tahu, nanti saya ke rumah ibu. Oke, datang ke rumahnya, dia tuh berhala macam. Singkat cerita saya bilang, nanti Tuhan berkati ibu akan dapat rumah. Dia nggak percaya. Gimana caranya? Ibu akan dapat rumah. Singkat cerita, ada ulang-ulang, dapat rumah. Mujizat, saudara. Nah ini, saudara. Ya meskipun mungkin setiap orang kasusnya beda, cara-cara Tuhan menolong beda. Tapi terlepas dari apapun, saya setiap kali mendoakan saudara, mendoakan siapapun, saya doakan dengan segenap hati. Ini namanya payung penggembalaan. Amin. Amin. Jadi perhatikan ibadahmu, perhatikan tempat komunitasmu, ya, perhatikan tempat bertumbuh. Sekeren-kerennya pendeta itu mati, tinggal tulang juga kan? Ketemu di surga nanti kok. Yang penting bagaimana kamu bersama hamba Tuhan itu menjalani kehidupan dalam komunitas. Luar biasa. Kemudian, tapi sudah jam segini ya, masih ada berkat-berkat lain ya. Selanjutnya berkat-berkat Tuhan lainnya, kayak ini kita baca saja. Berkat Tuhan lainnya, ini di luar ibadah, tapi ini juga kalau ibadah. Yang pertama Amsal 3:16, umur panjang di tangan. Coba ikut saya, ini tangan kanan saudara. Nah, tangan kanannya bilang, hai umur panjang, engkau sudah di tangan. Amin. Ambil tangan kiri, bilang saya, hai kekayaan, hai kehormatan, engkau sudah di tanganku. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi menafsir ayatnya sederhana. Kalau kamu ibadah baik-baik, umur panjang, berkat kekayaan pasti. Cuma yang penting itu tadi ya, jangan saudara melihat kekayaan, melihat berkat dalam satu perspektif manusia. Orang tua kita yang kemarin dapat mujizat itu berkat. Berkat itu umur panjang. Berkat itu kekayaan itu. Itu kan bikin panik loh. Kalau udah keadaan gitu semua panik. Habis doa, saya lagi bahasa roh, saya panik. Jelas Tuhan kasih, ya susah lah menjelaskan. Saya bilang, saya panggil namanya. Kembali engkau. Kembali engkau. Nah, itu. Lalu pas panggil itu, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya. Tanya ada oksigen, kan panik semua kan. Anak-anaknya panik, udah nangis. Itu nangisnya udah ngeri, saudara. Itu saya nggak direkam. Sambil bahasa roh, itu namanya tanda, itulah anak cinta orang tuanya begitu. Itu bagus sekali. Ya saya percaya semua anak kalau orang tua begitu pasti dia berdoa begitu. Oh udah bahasa rohnya udah macam-macam, itu udah luar biasa. Itu bahasa doa. Tapi saking paniknya,
Mereka lupa kalau mereka punya oksigen gitu. Yang saya bilang, ada, ambil oksigen, ambil. Ada, ambil, pasang. Kan saturasinya rendah. Kadang bukan hanya doa saja. Kadang kita butuh juga yang lain toh. Tergantung remanya. Saturasinya sudah di bawah 70 kalau nggak salah waktu itu. Saturasi oksigen di bawah 70 itu udah berat, saudara. Ya. Jadi puji Tuhan, dikasih oksigen. Dah, baik. Langsung mulai ini. Tapi udah ngorok itu udah. Itu udah biasa. Kalau udah tenang. Langsung nyambung dia. Ini ada Kak Budi, ada Pak Budi, ada Pak Budi. Puji Tuhan. Selesai, saudara, saya bilang kasih dia air tajing, kasih dia bubur. Ya, mana yang dia maulah, yang lembut-lembut. Kasih dia teh manis, barang 2-3 sendok. Puji Tuhan. Habis itu orang nggak tahu, di belakang layar saya doa lagi. Halo? Orang tahunya cuma waktu saat itu, tapi di belakang layar doa lagi. Itu namanya berkat tadi ya, payung penggembalaan ya. Jadi waktu saudara sungguh-sungguh saudara dapat umur panjang, kekayaan, kehormatan. Kedua, Amsal 10:27, takut Tuhan memperpanjang umur. Wah. Jadi waktu sungguh-sungguh umur panjang ayatnya ini. Mazmur 91, dengan panjang umur kukenyangkan dia. Wah. Amin. Ini luar biasa. Dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Efesus, hormati ayah ibumu, hai anak-anak muda. Hormati ayahmu, ibumu, ini adalah perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Jadi sejelek-jeleknya bapakmu, sejelek-jeleknya mamamu, itu mamamu. Itu bapakmu. Jangan kau bilang, papa ini gak ngerti loh. Apa sih? Jangan, saudara. Bersyukur yang masih punya papa dan mama. Hormati dia, umurmu panjang. Kalau kamu nggak hormati, saya nggak tahu. Ya, anak-anak muda, angkat tangan. Hormati orang tua ya. Hormati, bersyukur masih punya. Kalau orang yang anak rantau, selain orang tua kandung, hormati orang tua yang kamu temukan di gereja. Di komunitasmu, amin. Mereka itu juga orang tua. Hormati dengan sungguh-sungguh. Next, apalagi? Berkat apa lagi? Berkat kesembuhan. Nah, Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Waktu kamu sakit, datang sama Tuhan. Maka Tuhan sembuhkan. Ya, istri saya kemarin tidak doa malam, kecapean, saudara. Mengikuti ritme saya memang nggak gampang. Saya ini mungkin makhluk dari planet lain kali. Tiap hari udah urus sekolah, tiap hari dia bangun jam 3 loh, setengah 4. Karena dia sudah mikir siang nanti kemana, dia udah siapin makan pagi, makan siang. Gitu. Dan saudara cuma lihat saya di sini kan, di hari-hari kami itu perlu hikmat dan kasih karunia. Amin. Dan masak, anak-anak bekal sekolah. Habis itu pulang langsung pelayanan. Enjoy kita makan di mobil. Kalau ada tempat nongkrong yang ada, makan di pinggir jalan. Seru, pacaran terus. I love you lah. Pacaran terus itu di pinggir Kali Cisadane itu, belakang Serada itu ada sekolah Prince. Itu kami sering nongkrong di situ. Putar balik itu, Robinson, putar, jangan yang jembatan, yang sebelum jembatan. Itu banyak tempat teduh. Di situ kami makan siang. Apa lo kita hari ini? Aman papi. Apa? Mendoan. Sama apa? Itu aja. Oh ya udahlah. Nongkrong di situ, bawa air, makan. Nanti ada berkat, sesekali ajak mereka makan. Simpel hidup ini, nggak usah dibikin susah. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Sekali waktu telepon Pak Sona, Pak Sona, makan bakso Yono. Ayo. Kan bakso Yono habis sakit perut dia. Kepedesan atau bagaimana saya nggak tahu. Yang mana-mana sajalah. Amin. Yang mana-mana saja. Waktu sakit, saudara, berdoa sembuh. Sekarang sembuh. Puji Tuhan. Ya, anak saya lahir di mobil, masih ingat. Sembuh. Tidak ada pakai duit macam-macam. Sembuh, sekalipun rumah sakitnya agak kerese, tapi habis itu kita dramatisasi lagi kan gitu. Orang cuma nginap 1 malam, dia minta berapa? 10 juta ya? 15 juta, wih mahal kali. Bukan dia yang bantu lahirin, dia cuma potong doang. Gue juga bisa, tuh gampang. Gitu. Masa begitu doang 15 juta? Tapi karena sukacita, saya tidak izinkan sukacita merusak hari itu. Kami pulang karena ada Oma Monik sudah siap ke rumah waktu itu. Seninnya
Baru saya cuci mereka pakai Rinso, pakai Baiklin. Saya cuci bersih. Habis itu saya siram molto. Paham maksudnya? Saya omelin. Mana bukti bon? Mana bukti? Berapa itu tindakan medis? Ayo jadi saya murah-murah cuma berapa juta lah. Satu malam plus ya mungkin cuma 3-4 juta ya wajar lah kalau segitu ya. Gitu, dengan semurah-murahnya. Waktu berdoa baik-baik Tuhan bisa sembuhkan. Ya pertama saya bayar dulu nggak apa-apa. Habis itu dipulangkan kan? Pas dipulangkan haleluya. Mantap. Dan balik lagi bully-bully kita kan tabungannya. Tapi berantem dulu. Berantem dulu, marahin dulu rumah sakitnya. Ya, jadi apalagi Amsal 3 ayat 7, jangan engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan, jauhi kejahatan, itulah yang menyembuhkan tubuhmu. Jadi takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, tubuhmu sembuh. Ada banyak ayat di situ. Kemudian berkat apa lagi? Berkat karunia Roh Kudus. Next saja. Berkat karunia Roh Kudus. Nah, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan dapat karunia Roh Kudus apa aja? Kesembuhan, mujizat, pengetahuan, hikmat, iman, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, membedakan bahasa roh, nubuat. Ada 9. Kalau saudara baca baik-baik, belajar baik-baik, nanti ada 32 karunia turunannya dari 9 itu. Halo? Keren kan? Kan tidak ada karunia penglihatan di situ. 1 Korintus 12 tidak ada. Di mana karunia penglihatan? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Karunia penglihatan itu turunan dari karunia membedakan roh. Oke, saya belajar baik-baik ya. Kemudian berkat perlindungan dan kemenangan atas setan. Wah, siapa di sini masih takut setan? Wah, nggak boleh ya. Berkat perlindungan atas setan. Ya, setan itu macam-macam. Setan zaman dulu ngeri. Setan zaman sekarang menarik. Iya kan? Cantik-cantik setan sekarang. Saking cantiknya, laki-laki lebih cantik. Nah itu setan. Iya kan? Nah itu contoh. Itu setan itu sekarang. Hanya harus hati-hati. Makin cantik, makin hati-hati. Laki-laki jatuh sama cantik kan? Harta, tahta, cinta. Bukan wanita lagi bu, zaman sekarang cinta. Karena ada yang laki-laki sama laki-laki kan? Laki-laki jatuhnya di situ, harta, tahta, cinta. Kalau perempuan jatuhnya di kalau perempuan jatuhnya di 3 ja. Kalau laki-laki kan 3 ta, harta, tahta, cinta. Kalau perempuan 3 ja. Dipuja, dimanja, dibelanja. Nah itu. Ya kan? Coba deh, coba Pak. Coba puja istrimu. Semua dari dapur keluar. Mamiku sayang, wajahmu seperti rembulan. Kopi yang terbaik keluar, nasi goreng segala keluar. Padahal dia lupa rembulan itu bolong-bolong. Dimanja, apa dimanja? Coba bantu dia cuci baju, bantu dia masak, bantu dia cuci piring, kan dimanja kan? Langsung malam dipijit kakimu. Apalagi kau bawa dia belanja, selesai sudah. Itu closing statementnya nggak ada lagi. Pasti langsung aman terkendali. Dan perempuan itu dipuja, dimanja, dibelanja. Jadi bapak-bapak lakukan 3 hal ini. Oke? Puja istrimu sebelum dipuja yang lain. Ya dong. Kalau kamu tidak puja istrimu, nanti yang lain yang puja, itu bahaya. Manjakan istrimu sebelum dimanjakan yang lain. Perselingkuhan terjadi gara-gara istri itu butuh dimanja. Tapi kamu tidak itu di atas butuh. Tapi kamu tidak manjakan istrimu. Tiba-tiba di kantor ada cowok berondong lagi kan. Datang, ibu mau saya bikinin teh. Wih, pikiran kok suamiku air putih aja disuruh dia bilang ambil sendiri. Kok giliran ini dibikinin? Hati-hati loh. Ini rahasia harmonis. Puja dia, manja dia. Dan kalau gajian, ini masih tanggal muda, jangan lupa ajak belanja. Aman. Kadang laki-laki yang penting dia kasih gaji. Jangan loh. Kamu sudah kasih gaji 100% sama dia. Cari cara untuk traktir dia minimal 1 bungkus Indomie.
Karena perempuan itu senang digitukan. Nah ini yang lagi mau menikah, terimalah nasihat bapak-bapak ini ya. Iya. Dengan keterbatasan saya hamba Tuhan, ketika ku ajak istriku belanja, senyumnya. Nanti udah sampai di rumah, mau dipijit, boleh. Padahal apa sih yang dibelanjakan, ya model kita ini apa sih, uang kita kan sederhana, paling makan di Padang. Cintanya akan lekang, bukan karena nominal, saudara. Tapi bagaimana proses itu kau berikan kepada pasangan. Jadi bukan bicara nominalnya, hebatnya, tapi prosesnya. Dan perempuan hati-hati kalau laki-laki yang minta dibelanjai terus, itu cowok matre. Paham ya? Ya, baik. Dan masih banyak berkat lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.